Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Kali ini saya akan mengisahkan dan membahas tentang polemik daripada minuman keras di Indonesia. Masyarakat Indonesia akhir-akhir ini ramai membicarakan soal peraturan Presiden nomor 10 tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal. Pasalnya, dalam Pilpres tersebut memuat bahwasannya investasi minuman keras atau alkohol dalam dilakukan oleh pedagang eceran kaki lima di 4 provinsi di Indonesia. Tentu saja kabar tersebut mengundang polemik dari berbagai lapisan masyarakat, dari pihak PBNU dan Muhammadiyah contohnya, kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut, dengan tegas menolak peraturan tersebut. Peraturan Presiden tersebut terkesan memudahkan miras dijual dan dikonsumsi karena bisa dijual ke warung-warung biasa. Seperti yang kita tahu, Islam melarang umatnya untuk mengonsumsi khamar atau minuman yang memabukkan. Dalam hal ini minuman keras, hukumannya jelas haram dan mengakibatkan dosa besar. Dosa karena minuman miras memang terlihat sepele, sekedar mencari kesenangan duniawi, kemudian nantinya juga akan sadar kembali. Namun, demikian minuman miras dapat jadi biang dari segala dosa dan mengundang maksiat yang paling besar dan mampu dilakukan oleh seseorang. Dalam sebuah majelis, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengisahkan betapa bahayanya miras bagi seseorang. Kisahnya kemudian dituliskan oleh Imam Abu Lailats As-Samarqandi dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Berikut adalah kisahnya. Dahulu kala ada seorang abid atau ahli ibadah yang biasa pergi ke masjid. Semua orang mengenalinya sebagai sosok yang tidak pernah meninggalkan ibadah wajib maupun sunnah, hingga tertempellah gelar ahli ibadah kepada dirinya. Tentu bukan hal aneh apabila ia disukai oleh banyak orang, salah satunya oleh seorang pelacur. Pada suatu hari pelacur tersebut menyuruh pembantunya untuk menyampaikan pesan kepada ahli ibadah tersebut. Kami mengundang engkau untuk sebuah kesaksian, begitu isi pesannya. Lantas si ahli ibadah pergi bersama pembantu tersebut untuk menemui si pelacur. Ketika sampai dan masuk ke dalam rumah, pelacur tersebut langsung menutup pintu rumahnya. Tinggallah ahli ibadah dan pelacur di dalam rumah tersebut, hanya berdua saja. Kemudian si pelacur datang ke hadapan ahli ibadah seraya menggunakan pakaian yang seksi dan membawa secawan khamar di tangannya. Di tangan lainnya ia menggendong bayi yang masih kecil. Demi Allah, aku tidak mengundangmu untuk sebuah kesaksian, tapi aku mengundangmu agar engkau bisa bercinta denganku, atau engkau ikut minum khamar barang segelas bersamaku, atau engkau harus membunuh bayi ini, kata wanita tersebut di hadapan ahli ibadah itu. Kalau engkau menolaknya, maka aku akan menjerit dan berteriak, ada seseorang yang memasuki rumahku, ancamnya lagi. Si ahli ibadah yang merasa terjebak, tapi ia tidak kehabisan akal. Baginya ada pada satu dosa yang paling ringan di antara dosa lainnya. Zina saya tidak mau, membunuh juga tidak, ucap ahli ibadah. Lantas dipilihlah khamar sebagai jalan keluar. Menurutnya, dibanding berzina dan membunuh, khamar lebih ringan timbangan dosanya daripada yang lain. Namun demikian, setelah mabuk si ahli ibadah juga hilang akal sehatnya, hingga pada akhirnya ia berzina pada pelacur tersebut dan juga membunuh bayi itu. Mengakhiri kisahnya, Sayyidina Utsman kemudian berkata, karena itulah jauhilah khamar, karena demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya iman tidak dapat menyatu dengan khamar dalam dada seseorang, melainkan harus keluar salah satunya. Hadis riwayat An-Nasa'i. Walau terlihat sepele, ternyata khamar lebih berbahaya daripada dosa membunuh dan berzina. Karena hanya meminum khamar saja, seseorang bisa saja berzina sekaligus membunuh. Bahkan Sayyidina Utsman pernah berkata bahwasanya khamar adalah biang dari segala kerusakan. Dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk mendekati khamar dan berjudi. Mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi sampai melakukannya.
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Quran Surah Al-Maidah ayat 90-91. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala tidak hanya melarang seseorang meminum khamar, melainkan juga menjual dan menuangkannya. Allah melaknat khamar atau minuman keras, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, dan orang yang meminta diantarkan. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Oleh karena itulah, sudah sepatutnya kita sebagai seorang muslim berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhi minuman keras, untuk diri sendiri maupun orang lain, mengingat begitu dahsyat bahayanya dan dosanya. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan mengenai polemik daripada minuman keras di Indonesia. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.